Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novia. Kali ini kita akan belajar virtual machine pada VMware di bab 4 ya teman-teman. Untuk materinya di sini ada membuat virtual machine pada VMware, zoom di virtual machine, clone virtual machine, zoom di VMware, clone virtual machine, snapshot virtual machine, export import virtual machine. Oke, di sini kita langsung saja ke VMware-nya. Di sini teman-teman bisa create a new virtual machine. Lalu di sini ada diberi dua tipe, ada typical, ada custom. Nah, rekomendasi dari saya itu typical karena typical itu recommended, sedangkan custom itu advanced. Jadi bisa kita next. Nah, di sini teman-teman klik browse. Lalu teman-teman bisa masukkan Ubuntu-nya. Oke, open. Lalu klik next. Di sini teman-teman bisa memberikan nama bebas. Di sini saya akan memberi nama Ubuntu saja. Lalu di sini untuk tempatnya akan saya pilih terlebih dahulu. Lalu oke. Lalu kita okekan saja. Lalu kita klik next. Di sini saya rasa 20 itu terlalu besar ya teman-teman. Bisa 10 saja. Lalu oke next. Lalu di sini bisa teman-teman lihat untuk detailnya. Untuk mengeditnya teman-teman bisa mengklik custom hardware. Nah, di sini untuk memorinya misal saya pilih 2 GB, lalu untuk prosesornya saya pilih satu saja. Oke. Nah, di sini bisa klik add. Oke, di sini close saja. Lalu kita klik finish. Di sini teman-teman bisa tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa lihat akan ada instalisasi. Untuk installnya sudah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa langsung menontonnya saja. Oke, mungkin seperti itu untuk membuat virtual machine pada VMware. Di video selanjutnya kita akan membuat materi selanjutnya adalah zoom di VMware. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke materi yang kedua, yaitu zoom di VMware. Di sini sebetulnya sama saja dengan di VirtualBox, namun ada beberapa perbedaan. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ketika di zoom tulisannya itu tetap sama, tetap kecil gitu ya teman-teman. Nih, tidak ada yang berubah. Nah, di VMware itu ketika kita zoom tulisannya bisa berubah. Kita klik view, street gauge, lalu keep accept ratio stretch. Yang ini, oke, bisa teman-teman lihat. Kita coba. Nah, ini tulisannya ikut membesar ya teman-teman. Tuh, kecil ikut mengecil. Nah, kita coba login Novia. Kita perbesar dulu. Masukkan passwordnya. Nah, sudah bisa masuk ya teman-teman. Oke, sampai sini saja untuk zoom pada VMware. Di video selanjutnya kita akan mencoba clone. Oke teman-teman, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu clone virtual machine pada VMware. Sebenarnya clone itu sama saja seperti yang di VirtualBox, yang artinya menggandakan. Misalkan teman-teman memiliki satu server dan ingin menambahkan servernya, maka tidak perlu mendownload ulang. Teman-teman bisa mengclone server yang sudah teman-teman miliki. Jadi teman-teman hanya memerlukan satu buah server, kemudian bisa digandakan menjadi beberapa server lainnya. Sekarang kita coba contohkan di virtual machine. Misalkan di sini kita matikan terlebih dahulu.
kita pilih shutdown and gas. Oke, shutdown. Cara mengklonnya, teman-teman bisa mengklik kanan, lalu pilih manage, kemudian pilih clone. Sekali lagi, klik kanan, pilih manage, kemudian clone. Jika tidak, ada satu cara lagi, yaitu dengan klik VMware di sini, VM. Dengan klik VM di sini, kemudian klik manage, lalu pilih clone. Seperti itu. Sekarang kita coba klik kanan, manage, clone. Lalu di sini teman-teman klik next. Oke, next. Nah, di sini teman-teman pilih create a full down. Oke. Di sini bisa teman-teman atur namanya. Misalkan di sini saya pilih Ubuntu Server 2. Oke, lalu klik finish. Sini teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu. Oke, close. Nah, ini sudah ada Ubuntu Server 2-nya. Kita coba nyalakan. Apakah loginnya sudah sama? Nama yang perlu dimasukkan dan juga passwordnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini bisa langsung kita gunakan ya. Sekarang kita cek apakah masih sama. Tadi di Ubuntu server yang pertama saya memasukkan username Novia. Dan password. Nah, oke. Ini teman-teman sudah bisa lihat bahwa kita sudah bisa masuk dengan username dan password yang sama. Seperti itu teman-teman untuk clone. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang snapshot. Oke teman-teman, kita sudah berada di video yang keempat atau materi yang keempat, yaitu snapshot pada virtual machine di VMware. Snapshot digunakan untuk menandai status virtual machine. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah. Contoh, ketika teman-teman mempunyai server yang sudah berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, teman-teman bisa menandai dulu status yang sekarang. Jadi misal teman-teman ingin mengkonfigurasi atau sedang mengkonfigurasi, tapi ternyata error. Nah, dengan snapshot teman-teman bisa kembali lagi ke konfigurasi sebelum terjadinya error. Langsung saja kita praktekkan. Oke. Di sini teman-teman bisa coba ketikkan ls. Di sini masih kosong ya teman-teman. ls itu artinya kita ingin melihat apa saja yang sudah kita lakukan atau direktori apa saja yang sudah ada. Nah, sekarang kita bisa shutdown-kan terlebih dahulu. Oke, shutdown. Nah, untuk snapshot, teman-teman bisa mengklik kanan pada Ubuntu servernya, lalu snapshot, dan klik text snapshot. Atau bisa juga pada VM, snapshot, lalu text snapshot. Kita coba klik saja. Di sini misalkan kita ubah namanya jadi default Ubuntu. Oke, text snapshot. Nah, teman-teman untuk melihatnya, teman-teman bisa klik kanan, snapshot, lalu snapshot manager. Nah, di sini ada default Ubuntu, yang artinya yang belum ada konfigurasinya, dan ini keberadaan kita. Kita close saja, lalu kita jalankan Ubuntunya. Di sini mungkin memang sedikit lama, mungkin bisa saya percepat atau saya skip. Nah, oke, sekarang kita login terlebih dahulu.
masukkan password. Di sini kita cek ls. Kita masih belum mengkonfigurasikan apa-apa, jadi kita coba membuat directory dengan perintah touch. Misalkan di sini a.txt, b.txt, dan juga c.txt. Enter. Teman-teman bisa ketikkan ls untuk melihatnya. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa kita sudah membuat direktori a.txt, b.txt, dan juga c.txt. Misalkan ini konfigurasi yang error, jadi kita ingin mengembalikan ke default. Teman-teman matikan terlebih dahulu, shutdown. Lalu teman-teman klik kanan, klik snapshot. Nah, di sini teman-teman bisa memilih revert to snapshot default Ubuntu, yang artinya kembali kepada default Ubuntu atau sebelum ada konfigurasi, atau bisa pilih yang di snapshot manager ini default Ubuntu yang ini. Kita coba saja klik. Nah, di sini teman-teman diberitahu apakah betul ingin kembali ke default Ubuntu, karena jika kembali ke default Ubuntu yang tadi kita konfigurasikan tidak akan ada. Kita coba klik yes. Lalu kita jalankan kembali. Di sini akan saya percepat. Oke, di sini login terlebih dahulu. Masukkan password. Di sini kita coba klik ls. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman, berarti kita memang sudah kembali ke default Ubuntu. Seperti itu untuk snapshot. Di video selanjutnya kita akan mencoba export import. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang snapshot virtual machine di VMware. Sekarang kita akan mempelajari export import virtual machine pada VMware. Nah, sekarang kita buka VMware-nya. Kita matikan terlebih dahulu. Oke, shutdown. Nah, di sini teman-teman bisa pilih virtual machine-nya, lalu klik file, lalu klik export to OV, lalu export to OF ini teman-teman. Sekali lagi, pilih virtual machine-nya, file, lalu export to OF. Kita cobain, klik. Lalu di sini teman-teman bisa pilih filenya mau disimpan di mana, lalu save. Nah, di sini mungkin memang agak lama, bisa teman-teman tunggu dan saya akan mempercepatnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Ini kalau di VirtualBox itu ketika diekspor jadinya hanya satu yang biru seperti ini saja. Tapi ketika di VMware ini jadinya ada 4 item. Nah, untuk ekspornya teman-teman bisa pilih yang warna biru ini. Klik kanan. Lalu klik open with, pilih VMware Workstation. Oke. Di sini bisa memberi namanya. Ini jadi Ubuntu 3. Lalu import. Nah, di sini kita tunggu lagi. Mungkin ini tidak terlalu lama, tapi bisa saya percepat. Nah, oke. Bisa teman-teman lihat di sini sudah ada Ubuntu 3.
Oh, harusnya Ubuntu server 3 ya. Oke, tidak apa-apa. Di sini sudah ada. Kita coba nyalakan. Di sini mungkin agak lama, bisa saya percepat. Nah, oke, di sini disuruh login, kita coba login. Oke, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman, berarti sudah berhasil. Nah, seperti itu untuk materi kita. Virtual machine pada VMware sudah selesai untuk pengenalannya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.